Prabowo Subianto belum menentukan cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Beberapa nama mencuat sebagai cawapres Prabowo Subianto, yakni Gibran Rakabuming, Erick Thohir, hingga Yusril Iza Mahendra. Gibran Rakabuming sendiri sudah mengantongi 2 dukungan dari parpol di Koalisi Indonesia Maju, yakni Golkar dan Partai Gelora. Partai Bulan Bintang juga mengusulkan nama Gibran bersama Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Terbaru, Parameter Publik Indonesia merilis survei nasional bertajuk Temuan Pergerakan Elektabilitas Calon Wakil Presiden Prabowo jelang pendaftaran di KPU melalui meeting virtual. Saat ini, semua mata tertuju pada siapa calon wakil presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Survei dilakukan pada 6 hingga 16 Oktober 2023 dengan metodologi survei multi-stage random sampling. Adapun jumlah responden dalam survei ini sebanyak 1.200, margin of error dalam survei ini kurang lebih 2,83%. Pasangan Prabowo Subianto dan Yusril Iza Mahendra berdasarkan temuan survei Parameter Publik Indonesia tinggi dibandingkan simulasi pasangan capres dan cawapres lainnya. Prabowo, Yusril Iza Mahendra. Jadi ketika simulasinya tadi Prabowo Erick itu 33 sekian persen, tapi dalam simulasi Prabowo Yusril itu di angka 31,8%. Di posisi ini Ganjar Mahfud, pasangan Ganjar Mahfud itu di angka 28,8%, pasangan Anies Muhaimin di angka 22,2%, dan undecided votersnya 17,2%. Namun, secara data, publik memberikan persepsi terkait dengan sosok potensial cawapres Prabowo dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Aspek nasionalis religius adalah hal yang harus diperhatikan dalam pertarungan Pilpres 2024 nanti. Ras juga menjelaskan bahwa masyarakat membutuhkan sosok yang dapat berikan kepastian hukum dan mengerti ketatanegaraan besar, yaitu tokohnya Yusril Iza Mahendra. Prabowo berikut yang dinilai lebih religius. Ya, saya ulang ya. Ini simulasi untuk memastikan atau kita uji bahwa di antara 4 cawapres potensial Prabowo dari aspek lebih religiusnya. Jadi kita uji bahwa Yusril Iza Mahendra ya. Yusril Iza Mahendra 26,8% yang menilai bahwa Yusril itu adalah sosok yang lebih religius ya. Kemudian disusul Hovifah Parawansa di angka 24,2%. Di persepsi bahwa dia lebih religius. Kemudian Erick Thohir di angka 15,8% dan Gibran Rakabuming di angka 11,6%. Jadi soal penilaian publik terhadap wapres potensial Prabowo kategori lebih religius. Ya. Ras juga menjelaskan, Yusril juga merupakan sosok yang paling tinggi datanya perihal kemampuan dalam mengelola pemerintahan dengan data 32,8%. Kemudian ada nama Erick Thohir 28,2%, Hovifah Parawansa 24,2%, Gibran Rakabuming Raka 12,6%, dan tidak tahu atau tidak menjawab 2,2%.
Selain itu, Ras menuturkan apabila Prabowo berpasangan dengan Gibran, itu adalah keputusan yang blunder dan akan berpengaruh pada survei berikutnya. Sedangkan, penanggap survei M. Kodari yang juga Direktur Eksekutif Indobarometer menyatakan bahwa jangan blunder dalam waktu yang sangat sempit ini, memilih pasangan yang dekat dengan kalangan religius. Kodari menyebut masyarakat Indonesia butuh pemimpin yang matang dalam usia dan pengalaman serta perpaduan antara nasionalis dan religius. Yusril sosok pengalaman. Posisi Yusril Iza Mahendra menguat setelah adanya pantun dari Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang menyebut Indonesia butuh sosok berpengalaman. Pantun tersebut diketahui menjadi kisi-kisi calon pendamping Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Muzani juga membeberkan sinyal terkait Prabowo yang nantinya akan didampingi oleh sosok yang berpengalaman dalam pemerintahan. Founder Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, berpendapat makna pengalaman bisa mengarah kepada Yusril Iza Mahendra. Diketahui, sosok Yusril memang memiliki banyak pengalaman dalam pemerintahan Indonesia. Pangi juga mengatakan hal ini menjadi faktor penting yang membuat Yusril menjadi pilihan menarik dari berbagai segmen pemilih. Menurutnya, Yusril memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam pemerintahan Indonesia. Lebih lanjut, Pangi menyebut Yusril juga memiliki potensi dan dukungan yang luas dari pemilih, khususnya pemilih Muslim moderat. Hal ini karena Yusril dikenal dengan sikap moderatnya. Pangi kemudian menegaskan aspek perlindungan hukum diperlukan setelah Jokowi tidak lagi menjabat. Menurut Pangi, Yusril menjadi opsi yang layak dipertimbangkan dalam hal ini. Dengan latar belakang yang kuat dalam bidang hukum dan tata negara, beserta pengalaman dalam beberapa pemerintahan sebelumnya, Yusril dianggap menjadi perisai hukum yang efektif bagi mantan presiden untuk mengakhiri pemerintahannya dengan soft landing dalam karir politiknya. Yusril raih sentimen positif tertinggi. Polieko Digital Insight Institute PEDAS mengungkap hasil riset detik-detik penentuan cawapres Prabowo. Nama cawapres terkuat Prabowo Subianto. Riset tersebut menempatkan Yusril Iza Mahendra sebagai kandidat cawapres Prabowo dengan sentimen positif tertinggi, 63,7%. Yusril unggul ketimbang dua nama lainnya, yaitu Erick Thohir dan Gibran Rakabuming. Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Polieko Digital Insight Institute PEDAS Antoni Leong di Menara 9, Jakarta, Kamis 19 Oktober kemarin. Antoni mengatakan jumlah percakapan Gibran Rakabuming Raka 10,2 ribu, kemudian Erick Thohir 9,3 ribu, Yusril 8,9 ribu. Akan tetapi, jumlah percakapan harus dibedakan perihal sentimen selengkapnya. 1. Yusril Iza Mahendra sentimen positif 63,7%, sentimen negatif 16,8%, sentimen netral 19,5%. 2.
Erick Thohir sentimen positif 56,2%, sentimen negatif 32,7%, sentimen netral 11,1%. 3. Gibran Rakebuming Raka sentimen positif 52,8%, sentimen negatif 40,7%, sentimen netral 6,5%. Dia menilai sentimen positif untuk Yusril naik signifikan menyusul komentarnya soal putusan MK terkait batas minimum usia capres dan cawapres. Selain itu, juga isu Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar dan dinilai menjadi jalan tengah koalisi Indonesia Maju. Erlangga dan Prabowo temui Jokowi. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Kedatangan Erlangga terpantau sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat saat mobil Alphard hitam yang membawanya mendekati pintu Bali yang ada di samping depan Istana Merdeka. Mobil tersebut berplat nomor B1541ZF. Setelah berhenti di depan pintu Bali, tampak Erlangga turun dan langsung masuk ke dalam Istana Merdeka lewat pintu tersebut. Erlangga terpantau memakai pakaian batik warna coklat. Sebelum kehadiran Erlangga, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal calon presiden Capres Prabowo Subianto juga bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Tidak diketahui waktu saat Prabowo tiba di istana. Prabowo meninggalkan istana sekitar pukul 16.24 waktu Indonesia Barat. Prabowo keluar dari pintu Bali yang berada di samping bagian depan Istana Merdeka Jakarta. Prabowo tampak mengenakan kemeja putih lengan pendek dan celana panjang coklat. Baju yang sama dipakainya saat menghadiri rapat pimpinan nasional Rapimnas Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat pada Sabtu siang. Prabowo menggunakan mobil Alphard putih berplat nomor B18PSD. Saat bersiap akan masuk ke dalam mobil, Prabowo tampak melakukan selfie terlebih dulu dengan seseorang berpakaian batik. Setelah Prabowo masuk mobil, kendaraannya tersebut bergerak ke pintu gerbang depan yang menuju Jalan Medan Merdeka Utara. Mobil tersebut meninggalkan istana sekitar pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Adapun Prabowo Subianto pada Sabtu baru saja menerima amanat sebagai bakal capres yang didukung oleh Golkar. Selain itu, Golkar juga mendeklarasikan Gibran Rakebuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden cawapres Prabowo.